Pak Joko Widodo mencabut laporan terhadap RRT. Dr. Rismon Hasiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Pak Joko Widodo mencabut laporan terhadap RRT. Pasti itu menjadi pertanyaan besar dalam hati kalian ketika video ini lewat di beranda kalian. Pertanyaan-tanya, emang benar Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi mencabut laporan? Mungkin sebagian kalian mungkin udah mulai marah, kecewa, tapi kalian memilih untuk pengen lihat dulu ya. Pak Joko Widodo mencabut laporan RRT. Ternyata itu hanya ada di dalam imajinasinya Rismon Sianipar, teman-teman. Itu hanya ada di dalam benaknya. Mungkin karena sudah terlalu kacau pikirannya sehingga dia itu berimajinasi membayangkan yang sesuatu yang mustahil. Dia pikir Pak Jokowi adalah orang yang inkonsisten seperti mereka. Dia pikir Pak Jokowi ini adalah orang yang labil, yang mudah merubah-rubah suatu keputusan yang dia ambil ya. Pak Jokowi sudah memutuskan untuk melawan kalian, jadi Pak Jokowi tidak akan mundur sejengkal pun. Hai Rismon. Ya, itulah teman-teman. Saya katakan ya, itu hanya ada di dalam benak dari Rismon Sianipar. Tahu dari mana kau, Bang? Pengacara kondangnya yang menyampaikan. Siapa sih pengacara kondangnya? Itu si Tompel. Kita dengarkan dulu penyampaian dari si Tompel ini, teman-teman. Tangan kepada penyidik, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort ya yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa ya, anti klimaks begitu. Yang kedua, kami juga dari tim advokasi mengimbau. Oke teman-teman ya, Rismon Sianipar meminta dan mendesak kepada penyidik agar supaya dalam bahasa yang bisa kita pahami dengan sederhana, jangan terima kalau Pak Jokowi mencabut laporannya. Effort, usaha yang sudah mereka lakukan, kalau toh di tengah jalan Pak Jokowi mencabut laporannya, ini akan sia-sia katanya. Hey Mon, siapa yang mau mencabut laporan? Siapa juga yang mau mencabut laporan? Di saat kalian sudah mau jadi tersangka, siapa juga yang mau cabut laporan? Lucu sekali ya. Orang ini membayangkan ya, mengimajinasikan bahwa Pak Jokowi ini akan terdesak, Pak Jokowi ini akan mulai kalah dan kemudian dia akan mencabut laporannya. Sehingga dia memberikan statement, pernyataan kepada penyidik bahwa agar jangan supaya Pak Jokowi di tengah jalan itu mencabut laporan. Itu pernyataan macam apa? Mon, itu pernyataan macam apa sih? Siapa juga yang mau mencabut laporan? Orang ini sudah mulai kacau imajinasinya, teman-teman. Ya, saya percaya ya Rismon Sianipar ini adalah kali ketiga ya melakukan pemeriksaan, diperiksa oleh penyidik, dan mungkin ini sudah yang terakhir atau gimana ya teman-teman ya. Pokoknya mungkin dalam minggu ini semua saksi terlapor akan diperiksa semuanya, akan diselesaikan dalam pemeriksaan. Banyak sekali berkas-berkas dan pernyataan yang diajukan kepada mereka. Itu menandakan bahwa penyidik itu benar-benar teliti dan hati-hati dalam memeriksa para saksi terlapor ini. Ya, apakah status mereka akan menjadi tersangka nanti? Apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka? Kalau kita melihat keriuhan, kalau kita melihat gerak-gerik dari RRT ini, sepertinya kemungkinan besar mereka bakal jadi tersangka. Apalagi ya si Rismon mulai stres kan ketika mereka datang ke UGM dan kemudian ada Pak Satpam yang kelihatan tertawa. Si Rismon langsung marah. Pak, Anda jangan ketawa-ketawa, Pak. Anda nggak boleh ketawa. Kami ini calon tersangka, Pak. Kami ini calon tersangka. Lah, orang tertawa kok dilarang toh? Orang mau tertawa lo dilarang. Kami ini calon tersangka. Emang kenapa kalau kalian calon tersangka? Ya? Kalian calon tersangka dan kemudian orang lain nggak boleh ketawa gitu. Nggak boleh ketawa teman-teman. Nggak boleh ketawa. Rismon marah. Mereka itu calon tersangka loh. Kalian nggak boleh ketawa. Tahan. Jangan ketawa di atas penderitaan Rismon teman-teman. Bang, penderitaannya dia cari-cari sendiri kok, Bang. Sorry aku ketawa lagi. Bukan ketawain kamu ya, mohon ya. Kami ini calon tersangka, jangan tertawa. Aduh, lucu banget. Melihat gerak-gerik mereka seperti itu. Apalagi Tiva kemarin kan dalam sebuah acara di interupsi ya, kalau nggak salah ya.
interupsi apa rakyat bersuara, dia mengatakan bahwa kami ini nggak takut di penjara. Karena ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu pun di penjara. Kami nggak takut di penjara, katanya. Berarti mereka ini sudah tahu bahwa mereka bakal kalah dan bakal di penjara. Mereka tahu ini konsekuensi hukum yang mereka timbulkan selama ini akan sampai kepada titik mereka akan jadi tersangka dan di penjara. Mereka sudah tahu dan mereka sudah memprediksikan diri mereka sendiri. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan, kami ini calon tersangka ya, benar, amin. Ya, kami ini calon tersangka. Yang kemudian kami nggak takut di penjara. Itu kan ungkapan-ungkapan yang menandakan orang-orang ini tahu bahwa mereka in the end-nya, pada ujungnya akan menjadi tersangka. Mereka tahu. Soalnya kan kalau memang mereka benar, mereka mempunyai bukti yang kuat seperti yang mereka gembar-gemborkan selama ini. Kalau mereka yakin bahwa yang mereka perjuangkan hari ini adalah kebenaran, kenapa mereka begitu pesimis? Kenapa mereka begitu takut dan seolah-olah mereka sudah tahu bahwa ujungnya mereka akan kalah dan ujungnya mereka akan dipenjara. Itu kan menjadi sebuah anomali. Ganjar, ingat sama Ganjar ya. Ya. Jadi para ilmuwan-ilmuwan ya yang mengaku ilmuwan ini, ilmuwan-ilmuwan abal-abal ini ya, yang tujuan mereka ini untuk menghancurkan Jokowi. Ilmuwan apa? Untuk menghancurkan seseorang. Ilmuwan apa? Ilmuwan atau penjahat? Gak ada ilmuwan di dunia ini melakukan penelitian untuk menghancurkan seseorang. Bang, kamu dapat bukti dari mana RRT ini melakukan penelitian untuk menghancurkan Jokowi? Mereka yang katakan sendiri. Maka mereka mengatakan, ya, untuk menghancurkan Jokowi, ya, hanya kami ini, tiga orang ini, orang-orang gila ini. Memang gila. Tidak ada ilmuwan yang tujuannya melakukan penelitian untuk menghancurkan seseorang. Yang saya tahu, ilmuwan itu melakukan penelitian-penelitian untuk sesuatu, untuk kemajuan peradaban manusia, untuk menemukan obat dari penyakit yang mungkin sampai hari ini belum ada penyembuhnya, untuk meneliti sesuatu yang mungkin belum diteliti sebelumnya, untuk melakukan hal-hal yang intinya tujuannya adalah bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk alam, bermanfaat untuk lingkungan, bukan merusak. Yang mereka lakukan hari ini adalah merusak, taunya ya, mau tujuannya menghancurkan, merusak nama baik UGM, merusak nama baik ahli-ahli. Misalnya digital forensik ya. Dia mengatasnamakan dia ahli dalam digital forensik. Ya, tentu saja komunitas ahli digital forensik tersinggung. Malahan komunitas digital forensik ini melawan Rismon habis-habisan hari ini. Seperti Bang Joshua Sinambela, Roni Teguh, bahkan mau untuk pergi ke Jepang untuk membuktikan ijazah dari Rismon ini apa benar atau tidak. Mempermalukan institusi. Ya, mereka menggiring opini kepada masyarakat untuk tidak mempercayai institusi kepolisian di Indonesia, untuk tidak mempercayai hukum di Indonesia. Makanya mereka mengatakan, gembar-gemborkan mau lapor ke internasional segala, teman-teman. Terus apakah Rismon sudah mulai agak miring? Enggak lah, dia kan dokter Rismon Sianipar. Ya, membayangkan dalam imajinasinya Pak Jokowi akan melakukan pencabutan laporan terhadap RT ini. Ya, itu hanya ada dalam imajinasinya, teman-teman. Jadi jika Rismon Sianipar mengatakan kepada penyidik, minta penyidik, saya mohon agar Jokowi jangan mencabut laporannya, karena effort atau usaha yang kita lakukan hari ini akan sia-sia. Emang Pak Jokowi mau cabut laporan dari mana info Anda mau? Dia pikir Pak Jokowi ini adalah seperti mereka. Justru mereka sudah kehabisan cara. Capek. Betul. Mereka ini sudah tahu kan ujung-ujungnya akan dipenjara. Tapi mereka mau mundur, malu. Mau maju, penjara. Mundur, malu. Jadi, maju kena, mundur kena. Ya, jadi teman-teman, tenang saja. Pak Jokowi terus untuk melawan para pemfitnah dan pencemar nama baiknya. Pak Jokowi tidak akan cabut laporannya. Ya, kalau hari ini mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi, kami tidak terima kalau Pak Jokowi mau mencabut laporan. Emang Pak Jokowi mau cabut laporan dapat dari info dari mana kalian, Pel? Stay fokus, ya. Kita akan terus mengikuti kiprah mereka sampai menjadi tersangka. Saya Vicky mau pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.